dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar. Dan tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan dialog Hai Balik Kengken. Dan pagi ini kita akan berbincang bersama Panitia Dies Natalis Unipas Singaraja terkait kreativitas dan inovasi dalam pendidikan tinggi, memperkuat kemandirian Unipas di tengah persaingan global. Dan terkait topik kita, Anda bisa bergabung juga nantinya bersama kami di line telepon 24644 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya 0811399990. Dan pendengar, mungkin saat memilih universitas tentu ada banyak alasan ya yang perlu dipertimbangkan. Beberapa di antaranya mungkin ingin memilih universitas yang terbaik tentunya, atau dekat dengan rumah sehingga efisien waktu, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, kalau di Singaraja, pendengar ingat Singaraja, ingat Universitas Panji Sakti, khas dengan nama Singarajanya tentunya, Panji Sakti. Universitas Panji Sakti atau Unipas ini adalah perguruan tinggi swasta di Bali yang berdiri sejak 1985. Jadi lokasinya itu ada di Jalan Bisma nomor 12 Singaraja, Bali. Jadi banyak orang-orang besar, banyak orang-orang sukses yang lahir di Unipas Singaraja. Di hari ulang tahunnya pendengar, serangkaian Dies Natalis ke-39, apa yang dilaksanakan Unipas dan bagaimana Unipas memperkuat kemandiriannya di tengah persaingan global, akan kami hadirkan perbincangannya bersama narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja, Bapak Dr. Gede Sandiasa SOS MSI selaku Sekretaris Dies Natalis. Selamat pagi Pak Gede. Selamat pagi pemirsa. Om Swastiastu, semoga sejahtera pada hari ini. Selamat pagi. Ada Bapak Gede Danu Setiawan SPD MPD juga sudah hadir. Selamat pagi Pak Gede. Selamat pagi Mbak Eni. Selamat pagi semua pendengar Radio RRI dimanapun berada. Terima kasih Pak Gede, dan ini sama-sama Pak Gede namanya. Baik, Pak Gede Danu dan juga Pak Gede Sandiasa. Selamat pagi dan terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja, serangkaian Dies Natalis ke-39. Nah, ini kayak nampaknya sudah ramai begitu ya. Ini lihat di media sosialnya, kemarin ada kegiatan sosial juga. Ini apa aja sih Pak yang dilaksanakan serangkaian Dies Natalis? Oke, terima kasih Mbak Eni. Jadi di usia 39 tahun Universitas Panji Sakti ini tidak surut-surut terus melaksanakan sebuah inovasi-inovasi ya. Khususnya juga bagaimana kami ingin berdampak gitu ya, tidak hanya di internal tapi juga di luar kampus gitu. Nah, selain membawa sebuah nama Universitas Panji Sakti sesuai dengan tugas tupoksinya, Tridharma Perguruan Tinggi, baik pengajaran, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, itu juga kita kemarin kemas di beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan beriringan dengan kegiatan Dies Natalis. Di antaranya di beberapa fakultas kemarin juga sempat melaksanakan kegiatan. Di Fakultas Ilmu Administrasi kemarin melaksanakan lomba poster digital ya, di mana mengundang sekolah SMA, SMK se-Kabupaten Buleleng. Lalu juga di Fakultas Ekonomi kemarin juga melaksanakan kegiatan dalam rangka Dies Natalis, yaitu lomba Mobile Legend ya, di mana anak-anak muda sekarang kan sedang tren gitu ya. Lalu kemarin juga di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan juga kemarin berbagi di Panti Asuhan di Jagarage ya. Nah, itu juga kemarin didampingi oleh Pak Rektor langsung. Ya, itu kegiatan kita yang sudah berjalan dan akan ada kegiatan puncak lagi di tanggal 26 dan tanggal 27 itu Mbak ini. Apa itu Pak? Di tanggal 26 dan 27 itu besok ya. Jadi kita akan melaksanakan kegiatan seminar akademik yang dimana temanya itu adalah membangun jiwa kepemimpinan di era milenial dengan narasumber yang sudah sesuai dengan sepak terjangnya di bidang itu, di tema itu, yaitu ada dari dalam kami memiliki Pak Dr. Gede Mademetre ya. Lalu yang dari luar adalah alumni Universitas Panji Sakti, salah satunya yaitu Bapak Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Pak Gede Supriyatna SH. Jadi dua narasumber kami itu besok akan berbagi terkait dengan tema topik kepemimpinan di era milenial. Lalu di puncak kegiatan di tanggal 27 di hari Sabtu, itu kegiatannya ada jalan santai. Jalan santai itu pesertanya tidak hanya sivitas akademika saja, Mbak Eni.
kita mengundang juga alumni ya. Seluruh alumni Universitas Panji Sakti dari angkatan pertama sampai angkatan terakhir kemarin itu kita undang semua. Reuni sekalian juga ada temu alumni. Jadi reuni akbar itu besok di situ. Lalu juga kami mengundang siswa-siswa SMA, SMK se-Kabupaten Buleleng. Ya, jadi perwakilan SMA, SMK se-Kabupaten Buleleng kita juga sudah kirim undangannya ke sekolah-sekolah untuk mengikuti kegiatan jalan santai. Selain kegiatan jalan santai itu juga kami ada kegiatan open house, Mbak ini. Open house itu nanti kita akan membuka semacam stand-stand yang berisi tentang produk-produk atau karya-karya yang dihasilkan di setiap fakultas. Ya, jadi ada karya-karya di setiap fakultas, baik dosen dan mahasiswa kita akan open booth di situ. Jadi seperti contohnya ada kami Fakultas Pertanian yang erat kaitannya dengan tanaman-tanamannya, ada hasil-hasil pertaniannya yang akan kita juga pamerkan di situ gitu ya. Ada fakultas-fakultas yang lain juga yang juga kita akan tampilkan produk-produknya di situ. Lalu juga kami kemarin mahasiswa sempat mendapatkan PKM, program kreativitas mahasiswa, jadi terkait dengan kewirausahaan di situ juga kita akan pasarkan. WMK juga, jadi terkait dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kami juga sempat mengikuti dan mendapatkan kesempatan di situ. Juga kita akan hadirkan di sana nanti ya. Lalu kegiatan lainnya juga karena ada temu alumni, ada alumni nanti di situ kita akan membuat semacam kegiatan temu alumni gitu ya. Jadi semacam sarasehan, semacam temu kangen lagi alumni-alumni. Jadi ini sudah banyak interestnya, alumni-alumni sudah dari awal mengetahui kegiatan ini sangat antusias sekali, menelpon kita semua dan pendaftarannya juga sampai sekarang terus bertambah gitu ya. Jadi pendengar RRI dimanapun berada yang alumni Universitas Panji Sakti yang baru mendengar ini, ayo ya nanti di tanggal 27 sama-sama kita jalan santai, temu alumni lagi, kangen-kangenan lagi bersama dosen dan teman-teman lainnya ya. Di situ kita akan coba juga membentuk pengurus baru, Mbak. Pengurus Ikatan Alumni Universitas Panji Sakti ya. Jadi ada ikatan alumninya, nanti kita akan bentuk lagi yang baru atau nanti diperpanjang itu. Lalu juga nanti ada potong tumpeng ya. Potong tumpeng dengan Sivitas Akademika dari Yayasan Korpri Panji Sakti, Universitas Panji Sakti dan juga undangan-undangan yang ada itu. Itu dua kegiatan yang akan kita lakukan di tanggal 26 nanti. Dan 27. Di puncaknya 27. Berarti untuk fokus acaranya memang di kampusnya sendiri atau di mana, Pak, nantinya? Ya, jadi kita ada dua kampus, yaitu kampus Bisma nomor 22 dan Pramuka nomor 4 ya, samping Polres Buleleng. Jadi kita nanti fokuskan di Bismanya. Nanti kita fokuskan di Bismanya di situ, di areal kampus di dalam itu nanti kita akan siapkan ruang auditorium, ruang aula ya. Dan lapangan terbuka kita juga akan kita gunakan untuk kegiatan itu nanti. Dari pagi berarti enggak, Pak? Kapan nih? Ya, dari pagi di tanggal 27 itu dari pagi. Ya, dari pagi jalan santai dulu, setelah itu baru potong tumpeng, temu alumni, open house gitu. Dan juga tidak kalah nanti ada juga kegiatan-kegiatan hiburan dan donor darah gitu ya dari PMI. Baik. Dan banyak kegiatan juga dilaksanakan ya ini. Tapi kalau untuk ini menariknya open house dan temu alumni ini memang tahun ini saja baru pertama atau memang sebelum-sebelumnya memang rutin dilaksanakan nih, Pak? Kalau open house itu kita lakukan 2 tahun lalu. Ya, 2 tahun lalu mengambil topik terkait dengan counseling today saat itu gitu ya. Jadi kita buka booth untuk anak-anak SMA, SMK yang masih kebingungan mencari jurusan sesuai dengan pemilihan karirnya seperti apa kan begitu. Kita juga punya tes-tes psikologi ya yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak secara gratis di situ sehingga mereka tahu ternyata kemampuan saya potensinya ada di sini gitu. Nah, itu kemarin 2 tahun lalu animonya besar sehingga kita mencoba lagi di tahun ini untuk membuat semacam open house. Temu alumni juga seperti itu sudah pernah kita lakukan di beberapa tahun, cuma kemarin itu masih terbatas angkatannya. Yang sekarang kita buat yang akbar, yang besar, yang semuanya dari angkatan pertama sampai angkatan tahun lalu bisa hadir gitu. Wah, ini nampaknya banyak orang-orang besar juga yang nantinya akan hadir di sana begitu kan. Alumni Universitas Panji Sakti kan banyak juga nih Ki. RRI Singaraja nih alumninya juga lumayan ini ya Universitas Panji Sakti saja nih ya. Baik, ini ke Pak Gede Dumun, niki Pak Sandiasa.
terkait perkembangan teman Pak dari Dies Natalis sebelum-sebelumnya hingga sekarang, apa yang mungkin menjadi keunggulan yang sekarang atau yang menjadi pembeda atau apa yang menariknya yang sekarang begitu menurut Pak Sandiasa? Terima kasih. Jadi kami mengambil tema terkait dengan kreativitas dan inovasi ya, untuk memperkuat kemandirian dalam persaingan global. Tentunya Pak Sandi mungkin lebih dekat dengan mic Pak. Ya. Jadi kita terus melakukan pembenahan yang mengikuti perkembangan teknologi ya. Sekarang ini tentunya kita berharap nanti bagaimana situasi perkembangan teknologi ini dipergunakan untuk memperkuat kemandirian sebuah perguruan tinggi ya. Nah, kesempatan ini tentunya ada nuansa yang berbeda, kemudian juga ada lomba-lomba yang berkaitan dengan kreativitas dan inovasi ya, yang terus meningkat kita lakukan dan menggugah juga seluruh elemen yang terkait dengan Universitas Panji Sakti, baik itu alumni, sivitas, kemudian staf, pegawai, termasuk juga merangkul kemitraan dengan berbagai industri ya. Ini perkembangan-perkembangan yang justru sangat kami lakukan ke depan, termasuk juga strategi-strategi inovasi yang dilakukan universitas maupun yayasan untuk memperbaiki kualitas ya, perguruan tinggi baik dari sisi lulusan maupun fasilitas-fasilitas yang kami miliki. Jadi teman-teman atau masyarakat yang belum tahu perkembangan Panji Sakti termasuk alumni, mari kita persilahkan datang besok sehingga tahu bagaimana perkembangan kampus kita ya, baik dari sisi penataan kampusnya, kemudian juga dari sisi fasilitasnya. Kemudian nanti kita juga merangkul alumni yang sudah bekerja di berbagai tempat itu untuk menjaring aspirasi ya, kemudian ide, solusi bagaimana supaya kita bisa menghadapi persaingan yang semakin ketat di masa depan. Tentunya tidak saja bersaing pada lembaga-lembaga perguruan tinggi lainnya, tetapi juga bersaing pada persoalan-persoalan, tuntutan-tuntutan yang harus dipenuhi. Bagaimana para lulusan-lulusan kampus kita ini supaya bisa bersaing di dalam dunia kerja, tidak saja mencari pekerjaan tapi juga menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru, itu harapan kita. Jadi dengan teknologi, perkembangan teknologi sekarang ini sangat memungkinkan, karena sistem belajar kita, kalau saya dulu juga sebagai alumni belajarnya secara manual, tetapi sekarang dalam hitungan menit ya, detik bahkan kita bisa belajar melalui media, baik hal-hal yang bersifat teknologi maupun yang bersifat sosial ya. Bagaimana supaya bisa memberikan inspirasi yang terbaik, unggul bagi masyarakat. Itu yang mungkin nanti kita gali melalui diskusi-diskusi yang dikembangkan melalui seminar yang dikemas dalam tema kepemimpinan milenial ini. Tentunya kepemimpinan yang memiliki ciri khas yang berbeda di era kekinian kan gitu ya. Jadi tidak saja manual, tidak saja sebagai komando, tetapi juga sebagai inspirator ya, yang sifatnya itu adalah langsung ya, on the track ya, kemudian on time gitu ya. Kita bisa sekarang bicara di sini sudah didengar oleh masyarakat ya, bisa menginspirasi, bisa juga sebaliknya kalau kita berkata-kata atau menyampaikan sesuatu yang negatif akan mempengaruhi sistem atau psikologi seseorang dalam waktu yang serempak kan gitu. Nah, bagaimana kita menciptakan hal-hal yang positif dari sisi pengembangan pengetahuan yang bisa menginspirasi secara serentak real time pada masyarakat, ini yang perkembangan terbaru. Kemudian kita di kampus juga mengemas bagaimana metode pembelajarannya. Kita menggunakan model hybrid ya. Jadi setengah offline, setengah online kan gitu ya. Bagaimana supaya masyarakat pembelajar itu mulai membiasakan diri belajar secara online. Nah, sehingga sisa-sisa waktu ini yang dipergunakan secara manual kemarin atau tempo hari, kita bisa gunakan untuk belajar hal-hal lain atau mempraktikkan apa yang sudah kita simak secara online. Jadi kita sebenarnya dengan sistem
sekarang digital ini kita lebih banyak bisa melakukan terapan-terapan di dalam masyarakat. Meskipun nanti ke depannya ada kekhawatiran misalnya tenaga kerja digantikan oleh teknologi, itu masih banyak ruang yang bisa kita kerjakan secara manual. Itu ide-ide pemikiran yang kami dari panitia, bagaimana kolaborasi ya inline maupun offline ini bisa terjadi antara sivitas, alumni, kemudian berbagai industri-industri yang tentunya bisa terkait dengan fakultas-fakultas kami, misalnya bekerja sama, mempekerjakan lulusan kita, ya, kemudian mengajak praktik lulusan kita, karena di sistem kita ada sistem MBKM namanya. Jadi mahasiswa dari semester 2, 4, 6 itu bisa sudah melakukan magang industri. Jadi apapun yang dia inginkan, ya, tidak seperti dulu. Kalau dulu misalnya kalau jurusan ekonomi kita magangnya di ekonomi kan gitu. Sekarang malah dengan sistem pendidikan yang baru MBKM ini, orang yang di administrasi publik bisa magangnya di ilmu komputer atau mungkin juga bisa kuliah 1 semester di bidang teknologi. Itu akan memperkaya bagi teman-teman yang lulusannya secara ijazah misalnya administrasi publik seperti di tempat saya atau di ekonomi, dia memiliki keahlian lain seperti ilmu teknologi dan komputer misalnya itu. Kemudian juga bagi yang sudah bekerja gitu, kita ada namanya rekognisi pembelajaran lampau. Jadi teman-teman yang sudah bekerja itu minimal 1 tahun itu bisa diakui hasil kerjanya atau pengalaman kerjanya, kita bisa rekognisi dalam pembelajaran yang kita punya. Misalnya kalau di administrasi publik mereka di tempat kerjanya melayani masyarakat itu misalnya, maka kita akan akui mata kuliah manajemen pelayanan publik kan gitu ya. Kalau memang dia di perencanaan misalnya, kita akui di perencanaan. Demikian juga di Fakultas Hukum misalnya, kalau dia terkait dengan penertiban masyarakat itu misalnya di Satpol PP dan sebagainya, mungkin banyak sekali yang bisa diakui. Sehingga sistem pembelajaran baru ini sangat memungkinkan bagi teman-teman yang sudah bekerja untuk bisa memiliki persyaratan ijazah dalam kurun waktu yang singkat ya. Jadi kita bisa akui maksimal 5 semester. Nah, ini perubahan-perubahan ini yang kami akan besok diskusikan. Bagaimana alumni-alumni ini bisa menyebarluaskan maupun mencari ide-ide inspirasi atau yang baru yang bisa dikembangkan dan disumbangkan pemikirannya besok di dalam diskusi-diskusi, baik itu di seminar maupun di dalam temu alumni. Saya kira begitu ya. Baik. Dan ini yang perlu disebarluaskan begitu ya. Tapi saat open house tersebut, apakah itu juga open untuk semua? Apa cuma untuk alumni saja dan juga sivitas? Apa adik-adik di SMA SMK yang masih kebingungan nantinya mencari kuliah, apakah bisa ikut bergabung? Atau mungkin para orang tua ini yang karena tak kenal maka tak sayang begitu ya, ingin tahu lebih dalam lagi seputar Unipas, itu apakah bisa ikut mengintip ke sana atau gimana nih Pak? Siap. Jadi saya pertama berterima kasih pada RRI yang selalu mendukung, termasuk juga mendorong teman-teman untuk studi di Vanja Sakti menyesuaikan dengan bidang-bidang pekerjaannya masing-masing ya. Jadi kami di seminar kita lingkupkan sivitas saja dulu untuk di seminar, kemudian nanti di diskusi di tanggal 27 itu kita mengundang umum ya, mengundang umum alumni juga anak-anak SMA termasuk di open house. Jadi kebanyakan teman-teman atau adik-adik yang kuliah itu sebenarnya mereka tidak memiliki obsesi ya. Jadi bahkan sudah menjelang tamat S1 obsesinya tidak ada. Jadi mereka ada yang kuliah ikut-ikutan, ada yang mumpung ada kesempatan dan seterusnya. Mestinya dalam diskusi-diskusi lokakarya, kemudian pertemuan-pertemuan ilmiah, kemudian open house itu, mereka supaya memiliki inspirasi dan obsesi ke depan mau jadi apa, belajar dari minat bakat mereka, kemudian dengan literasi yang ada secara online ini sebenarnya semakin mudah mereka untuk menentukan
pilihan kampus ya seperti tadi ya, bukan karena dekat dari kampus, bukan karena kampusnya terkenal, tetapi memang obsesinya di situ gitu, karena obsesi dan yang bisa dikaitkan dengan minat dan bakat itu akan semangati mereka dalam kuliah. Jadi meskipun katakanlah misalnya dari sisi pendanaan dia kurang gitu ya. Saya sendiri mengalami dulu sangat kekurangan sekali kuliah gitu ya. Tetapi karena obsesi saya itu ingin menjadi guru, kemudian adik-adik saya juga terinspirasi untuk menjadi guru gitu ya. Kita berapapun sulitnya gitu mencari pendanaan ya, kita asungkari bisa mendapat beasiswa gitu. Bahkan adik-adik SMA ketika kita tanya tahu bidik misi, tahu KIP kuliah itu, tahu bahwa pendidikan itu gratis bagi yang kurang mampu, mereka sama sekali tidak tahu. Nah, itu dia. Jadi Karena ini sebenarnya ada begitu ya. Pemerintah sangat menjamin seluas-luasnya bagi anak-anak yang ingin sekolah gitu ya. Dari sisi pendanaannya kurang mampu gitu ya. Itu banyak sekali disediakan, bahkan janji Pak Presiden dulu itu KIP kuliahnya itu dimanapun akan dibiayai kan gitu ya. Tidak saja di Panja Sakti, bahkan di UGM yang standar pendidikannya pembiayaannya cukup tinggi akan dibiayai gitu. Jadi yang penting mereka memenuhi syarat dan ada semangat gitu ya, ada semangat tentu ditunjukkan dengan prestasi-prestasi mereka pada saat di SMA. Jadi ini yang kurang tahu, bahkan ada anak SMA yang berprestasi itu saya tanya, mau kuliah di mana? Tidak ada gambar gitu. Tidak ada gambar gitu. Jadi obsesinya sangat minim ya. Dan sepertinya perguruan tinggi itu sebagai menara gading gitu ya, sangat jauh dari jangkauan dan sangat mahal. Kemudian keder kurang percaya diri masuk perguruan tinggi, dan ini yang perlu dikikis. Dan ke depan kita harap tidak ada istilah anak-anak putus sekolah gitu. Apalagi masih tingkat di bawah gitu ya. Kalau perguruan tinggi masih masuk akal kan gitu. Tetapi zaman sekarang dengan sistem digital, kemudian sistemnya juga sebagian besar perguruan tinggi itu menyelenggarakan secara online. Kalau dulu kan pembiayaannya itu kita harus menguliahkan anak, menyediakan motor minimal kan gitu ya, dan lain-lain, bekal-bekal dan seterusnya gitu ya. Sekarang bagaimana dia memahami bahwa dunia digital ini harus dijalani, dan bagaimana caranya supaya belajar dengan secara online ini bisa lebih baik daripada orang-orang yang secara manual tempo dulu gitu. Baik, ini ke Pak Danu dulu. Pak Danu, ini kan banyak ada acara tadi seminar, kemudian temu alumni dan ada open house juga. Dan mungkin dari temu alumni tersebut ada muncul pemikiran-pemikiran baru dari para alumni begitu. Karena para alumni ini kan ada yang sudah menjadi orang-orang besar ibaratnya di profesinya masing-masing, dan mereka mungkin bisa memberitahu apa yang dibutuhkan di dunia kerja lagi nanti begitu. Apakah itu nantinya akan bisa disaksikan atau masyarakat luar juga bisa ikut nimbrung begitu Pak, walaupun tidak datang langsung, atau melalui media online-nya, atau seperti apa nanti yang akan disediakan oleh Unipas? Oke, jadi sejauh ini untuk di tanggal 27 itu terkait dengan temu alumni, seperti apa yang tadi disampaikan Pak Dr. Sandiase, bahwa nanti kita akan mengumpulkan alumni-alumni di satu tempat gitu ya, untuk bisa membicarakan tentang hal-hal yang tadi disampaikan itu ya. Jadi masukan-masukan, terus itu untuk yang konstruktif khususnya apa saja yang bisa membangun Unipas ke depan dari pengalaman-pengalaman beliau nantinya, itu akan kita tampung gitu ya. Lalu untuk masyarakat secara umum gitu, kita juga mengundang ini siswa-siswa tadi itu siswa-siswa tadi dan perwakilan guru. Ya, jadi siswa-siswa itu juga akan didampingi oleh guru pendampingnya. Itu juga nanti kan kita berikan satu momen, satu tempat untuk bisa mengumpulkan guru-guru tadi. Jadi kita akan menceritakan juga, mensosialisasikan juga terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah ada, dan juga terkait dengan penerimaan mahasiswa baru ke depan ini seperti apa. Karena ini ada informasi-informasi yang mungkin masih belum tersebar gitu ya di media sosial, atau yang belum masuk ke anak-anak ini yang terbatas. Ini juga mungkin membuat anak-anak masih bingung gitu ya, di sekolah-sekolah ini mau kemana saya gitu ya. Apalagi mereka ini tidak jarang juga ada beberapa siswa-siswa yang masih notabene ikut-ikutan gitu ya. Anak teman-temannya ke sini ikut ke situ gitu ya. Ini ikut ke sini gitu. Padahal yang terpenting tadi yang disampaikan
disampaikan, saya sepakat bahwa tujuan tadi berkuliah adalah bagaimana passionnya gitu ya, keinginannya, minat dan bakatnya, sehingga mereka akan semangat untuk ikut itu kuliah. Jadi sekeras apapun gitu ya, pressure-nya dia akan tunjukkan keseriusannya gitu. Baik, bukan hanya kuliahnya jauh-jauh begitu, padahal yang dekat ada yang bagus, lengkap dan terakreditasi juga begitu Pak ya. Pak ini jauh-jauh begitu mungkin. Satu penelpon mungkin bisa kita sapa dulu Pak. Kita berdiskusi bersama pendengar juga nih di 2464. Pak, selamat pagi Pro 1. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan Bapak siapa Pak? Pak Sengen Naga Sepeng. Pak Sengen Naga Sepeng. Ya, silakan Pak Sengen. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Selamat pagi Pak narasumber. Iya. Selamat pagi Pak Sengen. Sangat menarik lah. Mungkin inilah membuka mata masyarakat khususnya yang tidak tahu dengan obsesi tadi itu Pak. Atau karena berkat dengan adanya interaktif ini dan dari media RRI Singaraja bisa membuka mata masyarakat, dan kami selaku masyarakat juga mengucapkan terima kasih kepada RRI untuk bisa menjembatani pendidikan untuk lebih baik ke depan nantinya. Nah, terkait dengan kolaborasi offline ini Pak, apa dampaknya terhadap masyarakat? Karena zaman digitalisasi sekarang melalui online dan offline ini perlu dikolaborasikan. Dalam bentuk apa kolaborasi itu untuk bisa meningkatkan pelajaran itu sendiri. Nantinya setelah kita bisa menindaklanjuti segala program daripada pendidikan itu sendiri akan bisa menciptakan hak kita Pak. Hak kita. Nah, setelah kita mendapatkan hak kita, mungkin di sana nantinya akan ada hak paten. Nah, inilah perlu kita dampakkan terhadap masyarakat untuk bisa mewujudkan apapun bentuk aktivitas daripada pendidikan itu bisa mendapatkan hak paten, Pak. Nah, selama ini pendidikan itu sendiri diantaranya pendidikan yang Bapak bawahi, paten apa yang sudah bisa tercipta di dalam pendidikan itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sengen di Naga Sepehe. Ini ya luar biasa. Nah, ini mungkin banyak masyarakat yang belum tahu juga Pak terkait dengan bagaimana masyarakat bisa sebenarnya menjangkau perguruan tinggi dengan biaya yang terjangkau begitu Pak ya. Dan hal-hal lain yang tadi disampaikan. Satu penelpon lagi di 24644 pendengar. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi, Pro 1. Selamat pagi, Pak Nyoman Sudarsana, Bakti Seraga nggih. Nggih, betul sekali, Pak. Nggih, silakan Pak Nyoman. Selamat pagi, Om Swastiastu, Bapak Gede Sadiasi. Om Swastiastu, Pak Nyoman. Terima kasih, Bapak. Dan juga kami mengucapkan selamat Desnatalis ke 39 ya, yeah. Ustaz Sakti. Ini luar biasa sekali, di mana kami melihat perubahan Pancasakti sangat luar biasa sekali. Dan juga telah dapat meningkatkan pendidikannya dan juga dapat menghasilkan para pemimpin dan juga para pendidik di Buleleng, dan juga dapat bersaing di dunia kerja, di mana kami punya adik juga kuliah di sana, sudah menjadi pendidik di Buleleng. Tentunya ini yang kami harapkan untuk ke depan agar bisa terus meningkatkan pendidikan di Pancasakti dan juga membantu masyarakat yang kurang mampu sehingga dapat melaksanakan pendidikan di Pancasakti. Dan juga harapan kami ke depan agar Pancasakti terus bergaung untuk meningkatkan pendidikannya. Dan juga harapan kami agar bisa menciptakan tenaga kerja dan juga dunia kerja. Itu saja harapan kami. Semoga Pancasakti terus berjaya, berjuang sehingga dapat meningkatkan anak-anak bangsa di Buleleng dan juga di seluruh Indonesia. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Nyoman Sudarsana ya di Bakti Seraga ini yang sudah mengikuti juga interaktif kita untuk pagi hari ini. Tapi sebelum ditanggapi, kita jeda sejenak dulu ya Bapak narasumber dan juga pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Tetaplah bersama kami, sesaat lagi kami kembali dalam dialog Hai Balkeken.
Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mah, Pah, TV-nya kenapa ya? Kok nggak ada gambarnya? Terus ada tulisan layanan ini diblokir. Wah, iya ya. Papa lupa udah tanggal segini belum bayar tagihan TV. Ya, gimana dong, Pah? Tadi kan nggak bisa nonton TV dong. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Rindu menanti yang diringan dosa. Ajang bergengsi kompetisi bintang pop Bali RRI Singaraja 2024 kembali digelar. Buat kamu yang berumur 16-25 tahun yang pengen nunjukin minat dan bakat kamu dalam bernyanyi lagu Bali, buruan daftar. Periode pendaftaran sampai dengan 14 Mei 2024. Babak audisi 14 hingga 15 Mei 2024. Babak final 20 Mei 2024. Informasi selengkapnya cek sosial media Instagram @RRI Singaraja, @RRI Pro 1 Singaraja, dan @RRI Pro 2 Singaraja. Atau bisa hubungi kontak person Iren 085 638 378 78, Asri 081 558 364 727. Yang jomblo bahagia, yang single aneh bahagia. Ne penting happy, ne penting happy, ne penting seksi. Yang jomblo bahagia. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kembali kami hadirkan dialog Hai Bali Kengken. Kita masih bersama Panitia Dies Natalis Unipas Singaraja. Kreativitas dan inovasi dalam pendidikan tinggi memperkuat kemandirian Unipas di tengah persaingan global. Masih bersama kami pendengar Ketua Panitia Dies Natalis Bapak Gede Danu Setiawan SPD MPD, bersama Sekretaris Dies Natalis Bapak Dr. Gede Sandiasa SOS MSI. Bapak narasumber tadi ada yang sudah bergabung juga, ada Pak Sengan di Nagesopa, ada Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Sraga. Kemudian di WhatsApp ini ada Bu Madi juga di Sambangan. Selamat pagi Bapak-bapak narasumber.
saya mau tanya untuk Fakultas Pertanian, biasanya tuh banyak prakteknya. Apakah ada tempat berprakteknya ya? Biasanya kan berhubungan dengan pertanian, perkebunan, peternakan dan lain-lain. Sukses, semangat bertugas di Maju Terus Unipas. Terima kasih untuk Bu Made Sambangan. Mungkin kita tanggapi dulu Bapak. Tadi ada Pak Sengen juga di Naga sepeniki. Ini Unipas tadi dari Pak Sandiasa membuka mata masyarakat, menginformasikan juga banyak hal begitu. Silakan Pak Gede. Iya. Pak Dokter. Saya dulu menjawab ya. Jadi terima kasih Pak Sengen ya, juga Pak Nyoman Sudarsane Bakti Sraga. Pak Nyoman Sudarsane, terima kasih dukungannya sudah ikut mengkuliahkan adiknya jadi terlibat dan tahu persis tentang Panjasakti tentunya, sehingga apa tentang Panjasakti bisa dijelaskan secara baik oleh Pak Nyoman ya. Yang pertama, tidak ada pilihan lain dan harus kita mengikuti bahwa dunia teknologi ini adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi dengan kolaborasi offline dan online ini kita akan dapat meningkatkan keterjangkauan dan akses belajar dari setiap orang. Termasuk juga dosen-dosennya bisa belajar ya dari semua persoalan-persoalan ya, baik di dalam penelitian, pengabdian ya, bahan-bahan penelitian, bahan-bahan pengabdian sangat banyak disediakan dalam dunia digital ya. Jadi persoalan-persoalan yang dihadapi di negara-negara maju bahkan di dunia internasional adalah menjadi akses atau dapat diakses oleh setiap orang yang ingin belajar sepenuhnya. Kemudian juga bagaimana siswa atau mahasiswa itu bisa memperkaya diri dalam belajar, tidak saja pada dosennya sendiri tapi juga bisa belajar di perguruan-perguruan tinggi lainnya. Termasuk formal maupun informal. Formalnya bisa melalui MBKM ya, sistem belajar sekarang. Jadi mereka bisa belajar 1 semester di tempat lain yang diajak kerjasama oleh perguruan tinggi bersangkutan, sehingga kita bisa belajar dengan pihak-pihak lain. Kemudian kita bisa juga dari perguruan tinggi memperoleh akses mahasiswa dari luar maupun yang sekarang kita sedang coba kemas supaya bisa menerima teman-teman dari Indonesia bagian timur itu secara online, sehingga kita bisa melakukan pembelajaran yang sistem teknologi sekarang gitu ya. Kemudian memadukan pengalaman teknologi modern dengan pengalaman tradisional. Jadi teman-teman pembelajar itu bisa bagaimana mengupload hal-hal yang tradisional, adat budaya, sosial budaya, kemudian sistem tatanan pergaulan masyarakat, kemudian dipadukan dengan teknologi sehingga bisa jadi ketertarikan dunia bahwa kita punya hal-hal yang sangat baik yang turun-temurun dipelajari yang membuat kita tetap damai di Bali gitu misalnya. Sehingga dengan dunia teknologi modern orang akan tahu dan banyak menginspirasi orang untuk belajar secara kolaborasi antara perguruan tinggi yang satu dengan perguruan tinggi lainnya. Kemudian nanti juga tekanannya adalah bagaimana haki ya, atau apa istilahnya tadi hak paten itu memang kita arahkan ke situ ya. Yang sekarang ini prestasi yang kita miliki baru sampai ke haki Pak ya. Jadi ke haki karena untuk paten itu benar-benar banyak sulitannya, terus penelitiannya harus asli sekali ya. Karena kebanyakan yang bisa melakukan itu adalah di bidang teknologi tepat guna ya. Kalau kita di dunia sosial itu sulit sekali yang mencari yang namanya keaslian dari produk yang kita baik penelitian maupun pengabdian ya. Sehingga kita baru sampai ke haki. Dan ini kedepannya memang hasil karya kita itu ketika sudah terpublikasi secara internasional ataupun melalui media online ini, kita harus betul-betul siapa sih yang memiliki produk pertama itu. Ini ke depan sangat baik. Di sisi lain dalam sistem pembelajaran kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita tidak perlu gedung-gedung yang tinggi ya. Kemudian space ruangan yang banyak dan seterusnya. Ini bisa melakukan efisiensi di bidang baik pembayaran dari mahasiswa maupun daripada penyelenggaraan perguruan tinggi. Yang penting mereka harus punya sistem bagaimana orang yang belajar online itu seperti
bahkan lebih baik dari pengalaman offline gitu ya. Misalnya membuat proyek-proyek yang bisa dikerjakan oleh mahasiswa dengan kerjasama dengan industri mungkin yang ada di sekitarnya, mungkin belajarnya Pancasakti mungkin, tapi dia berada di NTB misalnya, kita arahkan dengan proyek-proyek tertentu mengikuti panduan atau buku-buku modul sehingga mereka bisa mengerjakan dengan belajar di sebuah industri. Itu akan membuat lebih baik ya. Ini yang barangkali yang bisa kita sampaikan. Jadi terima kasih. Jadi kita juga memiliki sebuah mutu yang dikembangkan oleh Pak Rektor. Itu mungkin lupa saya memperkenalkan, itu salam saktinya. Jadi sakti itu senyum, asri, kreatif, tertib, dan ikhlas. Mudah-mudahan ini akan menuansai atau menjadi garis hidup teman-teman alumni, sivitas, akademik, sehingga nanti apa yang menjadi harapan Pak Nyoman Sudarsana itu ke depannya itu akan semakin baik kita, semakin kreatif, kemudian wajah-wajah ramah yang dihasilkan dari lulusan Pancasakti itu akan sangat diminati oleh industri ya. Kemudian perilaku estetika yang selalu memikirkan tentang keasrian lingkungan ya, keikhlasan dalam bekerja, tertib administrasi dan sebagainya, itu menjadi harapan cita-cita ke depan kita yang ditanamkan oleh Pak Rektor. Saya kira itu yang bisa yang sampaikan. Nanti untuk pertanian ya kita memang sudah memiliki tempat praktik ya, kekurangannya itu kita sudah melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, salah satunya adalah Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng. Baik. Dan Pak Nyoman tadi juga merasakan melihat perubahan Pancasaktinya yang semakin baik sekarang, semakin bagus begitu ya. Mungkin Pak Sandiasa yang lebih tahu nih Pak Dokter ya. Setuju Pak yang dikatakan Pak Nyoman? Iya. Ya saya karena saya itu lahir di situ tahun 96, kita tamat di situ. Setiap tahun berubah gitu ya, merubah diri ya, mentransformasi diri, termasuk juga sistem pembelajaran yang kita miliki, dosen-dosennya juga yang distudikan gitu ya. Kemudian sekarang sudah banyak teman-teman muda menjadi dosen di sini, salah satunya nih Pak Kaprodi ya, beliau adalah Kaprodi yang masih muda, jauh di bawah saya. Jadi mudah-mudahan nanti dengan dosen-dosen muda ini kita akan lebih terlihat di masyarakat, kemudian gaungnya lebih terlihat, kualitasnya lebih baik, kemudian alumni-alumni kita memang menunjukkan kinerja yang baik di tempat kerja masing-masing. Iya, baik. Itu dia Unipas yang mampu bersaing begitu ya di tengah persaingan global dimanapun, kapanpun. Kalau tadi dikatakan bukan hanya mencari pekerjaan, tapi menciptakan pekerjaan itu sendiri. Baik. Ini ke Pak Gede. Pak Gede mungkin ada tanggapan juga nih Ki yang tadi disampaikan. Ya, yang pertama terima kasih Pak Sengan dari Nagasopo tadi ya. Jelas bahwa di zaman sekarang di abad 21 ini 4C itu penting banget, dari seperti kolaborasi, terus itu karakter building, terus itu juga terkait dengan kreativitas thinking dan juga yang lainnya, ini sangat penting. Yang pertama yang itu kolaborasi tadi yang disampaikan Pak Sandiasa, kita juga menggabungkan antara pembelajaran blended ya, offline dan juga online gitu. Di pembelajaran offline mungkin seperti biasanya ada di kampus, yang pembelajaran online itu melalui media-media yang sudah ada. Jadi di Pancasakti juga kita memiliki LMS, Mbak Eni. Jadi LMS itu Learning Management System yang kita kembangkan di universitas, yang di dalamnya itu mahasiswa bisa berselancar di situ dalam perkuliahan daring gitu ya. Jadi bisa dilakukan blended itu. Itu kemarin dari hasil yang kuesioner yang kita sebarkan ke mahasiswa, ternyata mahasiswa senang untuk melakukan hal itu ya. Karena yang pertama dari segi waktu juga, jadi kesibukan-kesibukan mahasiswa bekerja bisa juga memanfaatkan media-media online itu. LMS itu juga di dalamnya sudah berisi seperti modul-modul dosen, itu juga bisa menjadi bahan bacaan buat mahasiswa-mahasiswa. Lalu hal lainnya yang kita kolaborasikan seperti sekarang ini, saya ditugaskan Pak Rektor
bersama Pak Gede Sandiasa ini kolaborasi banget gitu ya. Beliau ini senior saya nih, jauh dari kita dikolaborasikan untuk mandat di DIAS ini. Jadi kolaborasi itu tidak hanya bicara saja tapi sudah realistis kita lakukan di kampus gitu. Jadi hal-hal lainnya juga di pembelajaran khususnya kita sekarang menerapkan tentang student center learning. Jadi bagaimana tidak lagi gitu ya dosen-dosen yang ceramah aja di depan mahasiswanya. Cuma sekarang kita inginkan mahasiswa juga bisa belajar ke lapangan. Bagaimana hakikatnya bahwa mahasiswa itu perlu juga melihat kenyataan realnya seperti apa di lapangan, tidak hanya teori-teori saja, sehingga tidak jarang dosen-dosen mengajak mahasiswa untuk ke lapangan. Jadi langsung melihat case study-nya, terus itu melihat kondisi-kondisi di lapangan. Contohnya seperti kami di Prodi Bimbingan dan Konseling, kami juga sering mengajak mahasiswa-mahasiswa untuk ke lapangan mencari beberapa contoh-contoh kasus baik di sekolah maupun di luar sekolah gitu. Jadi supaya real kelihatannya. Lalu hal lainnya tadi yang menarik dari Pak Sengen tadi ya. Jadi kalau menurut saya pendidikan ini adalah sebuah investasi jangka panjang Mbak Eni. Jadi kalau dibilang pendidikan S1 itu panjang banget 4 tahun gitu ya, lama banget mau jadi apa gitu. Ini sebenarnya kalau kita lihat pendidikan itu adalah investasi jangka panjang. Nggak bisa kita lihat hasilnya 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, nggak bisa. Jadi kita lihat nantinya ke depannya. Jadi persaingan global saat ini kan seperti itu. Persaingan di dunia kerja kan seperti itu. Yang mensyaratkan sekarang dulunya harus D3 gitu ya. Sekarang sudah naik lagi menjadi S1, nanti naik lagi S2 dan selanjutnya. Jadi kesempatan untuk kita bisa S1 itu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih di atas grade itu memungkinkan gitu. Sehingga saya bilang ini investasi jangka panjang. Hal lainnya adalah di dalam konteks Kemdikbud sekarang yaitu Merdeka Belajar Mbak Eni, kita dikembalikan lagi maruahnya bagaimana keberpusatan pada peserta didik gitu ya. Jadi kita sadar bahwa manusia itu unik dan manusia itu memiliki kepribadian, manusia itu memiliki potensi-potensi lainnya gitu ya. Jadi sehingga saya sangat yakinkan ini kepada adik-adik siswa-siswa ini khususnya bahwa jangan sampai kita memilih jurusan, jangan sampai kita memilih pilihan kita studi lanjut itu ikut-ikutan karena kita pasti berbeda dengan teman-teman kita gitu ya. Saya mungkin senang di seni, belum tentu juga senang di olahraga. Ya begitu olahraga juga gitu, belum tentu senang seni tapi senang olahraga. Bisa saja ada yang senang sains, bisa ada juga yang senang sosial dan segala macamnya. Itu kita akan kembalikan maruah itu bagaimana anak-anak bisa memilih potensi yang dia miliki, mengetahui potensi yang miliki sehingga cocok dengan pilihan-pilihannya gitu ya. Nah, itu juga nanti di open house nih kita ada tes psikologi di beberapa stand yang bisa anak-anak siswa-siswa itu bisa manfaatkan di situ sehingga mengetahui potensi saya ternyata ada di sini nih gitu ya. Nah, itu ibaratnya begini, jangan sampai kita menilai bebek dari cara dia terbang, jangan kita menilai burung dari cara dia berenang kan begitu. Jadi bagaimana semua manusia itu punya potensi masing-masing, sudah ada pilihannya masing-masing sesuai dengan minat dan bakatnya gitu ya. Nah itu, jadi itu yang kita inginkan juga. Di UNES Sakti juga berkaitan dengan apa tadi disampaikan Pak Sengan juga tadi, kita juga sedang mempersiapkan sesuai dengan Permendikbud Ristek nomor 53 bahwa nantinya tugas akhir itu tidak hanya skripsi Mbak Ani. Jadi tugas akhir itu tidak hanya skripsi, jadi nantinya tugas akhir itu bisa dalam berbentuk project gitu ya, project kemanusiaan, project di lapangan gitu ya, yang nantinya arahnya juga ke hak kekayaan intelektual, hak cipta maupun kalau bisa nanti ke arahnya hak paten gitu. Itu yang nanti akan kita sasar, tidak hanya skripsi, jadi bisa project, lalu jurnal, lalu kita juga mengakomodir potensi-potensi yang dimiliki mahasiswa dalam bidang akademik non akademik. Kalau nanti mahasiswa-mahasiswa kita mampu untuk bisa berkarir atau juga bisa mendapatkan prestasi secara tingkat internasional, itu juga bisa mengkonversi di tugas-tugas akhirnya. Jadi tidak usah buat skripsi lagi. Nah, itu kita sedang rancang di Universitas Sakti sesuai dengan Permendikbud 53 itu tugas akhir tidak hanya berbentuk skripsi gitu ya. Gitu, jadi yang tadi juga terima kasih Niki Pak Nyoman Sudarsana dari Bakti Seraga harapan-harapannya. Begitu juga harapan kami gitu ya. Jadi kolaborasi juga kita akan buka terus bagaimana masyarakat gitu ya bisa memberikan kami output dan input gitu ya.
input seperti apa Panji Sakti ke depannya gitu ya. Kami juga memiliki media sosial, Facebook, Instagram, YouTube juga gitu, juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kalau mau istilahnya mau komen atau mau menyampaikan inspirasinya gitu ya. Tidak hanya di Dias ini saja, tapi berlanjutan untuk bisa di media sosial itu lagi gitu ya. Tadi sudah sampaikan, jadi Fakultas Pertanian juga punya laboratorium pertanian, ada juga rumah kasa di situ ya. Jadi nanti ini boleh nanti berkunjung di tanggal 27 di open house itu, ada rumah kasa, ada laboratorium pertanian yang bisa juga dilihat di situ. Dan sekarang kalau tidak salah ini Fakultas Pertanian sudah mengembangkan baristanya. Jadi pemanfaatan kopi, jadi panen kopi itu dimanfaatkan sampai menjadi kopi yang siap minum. dikonsumsi begitu. Wah, luar biasa ini. Ternyata memang Panji Sakti sudah semaju itu ya Pak ya, mengikuti perkembangan dunia globalisasi saat ini begitu, apa yang diperlukan di dunia kerja. Dan ada juga yang menyampaikan di WhatsApp, perguruan tinggi memang selayaknya melahirkan para pemuda atau orang-orang terpelajar yang memiliki semangat tinggi, pemikiran yang kreatif, mandiri, inovatif, yang dapat membangun bangsa di berbagai sektor sesuai kemampuan yang dimiliki. Saya setuju yang disampaikan Bapak narasumber, bukan sekedar mendapatkan ijazah saja ya Pak ya, katanya. Peran alumni ini sangat diperlukan, saling rangkul antara alumni. Nah, itu yang dilakukan oleh Panji Sakti ya. Dari masing-masing semua alumni ini kayaknya guyup begitu ya. Kalau ada informasi terkait dengan lowongan pekerjaan, ayo mungkin lulusannya bisa di sana atau seperti itu atau gimana Pak? Iya, kalau sejauh ini kalau saya gitu? Di Fakultas Keguruan, jadi kita memang punya paguyuban, itu care banget. Jadi kalau ada lowongan-lowongan baik itu penempatan guru BK dan juga yang lain-lainnya itu sering di-share oleh kakak-kakak tingkatnya gitu. Itu juga di fakultas-fakultas lain saya rasa juga seperti itu. Ya. Nah, itu yang diperlukan begitu. Tapi karena waktu ini mungkin terakhir yang ingin disampaikan terkait dengan kegiatan Dies Natalis ini fokusnya agar masyarakat juga mengetahui lebih banyak ya. Karena nampaknya bukan hanya kegiatan intern saja yang dihadirkan dalam Dies Natalis ini, tapi masyarakat umum juga ikut merasakan begitu bagaimana kemeriahan Dies Natalis di Unipas Singaraja ya Pak. Mungkin terakhir yang ingin disampaikan mungkin tujuannya atau mungkin harapannya seperti apa nanti dalam pelaksanaan Dies Natalis ini? Iya. Terima kasih. Jadi kita berharap Dies Natalis ini sebagai momen merayakan prestasi dan memperkuat eksistensi dari perguruan tinggi ya. Jadi kita berharap seluruh peserta besok dengan gembira menyambut Dies Natalis, kemudian penuh inspirasi, sampaikan hal-hal yang bisa memperbaiki perguruan tinggi dan kualitas lulusan di masa depan. Dan masyarakat bisa berinteraksi ya, kita melalui media-media yang sudah tersedia, ada media YouTube pembelajaran juga dari masing-masing dosen sudah ada, jadi di fakultas-fakultas masing-masing gitu. Mereka punya media pembelajaran melalui YouTube yang bisa dipelajari untuk mengetahui bagaimana sih tentang fakultas-fakultas, tentang keilmuan-keilmuan yang dikembangkan. Itu saya kira sangat mudah nanti. Kita berkolaborasi, Sipitas, kemudian alumni juga termasuk masyarakat yang peduli tentang pendidikan untuk meningkatkan kualitas masyarakat, bangsa dan negara. Itu harapan kami. Baik, dari Pak Danu? Ya, sedikit saja. Jadi untuk alumni yang pertama, jadi yang para pendengar RRI manapun berada yang alumni Universitas Panji Sakti, kita tunggu nih di 27 dari Jalan Santai, nanti kita ada temu alumni, terus ada potong tumpeng dan ada open house. Lalu yang lainnya juga masyarakat Kabupaten Buleleng khususnya yang belum mendaftar ya di Universitas Panji Sakti bisa mendaftarkan dirinya. Itu bisa dilihat di website, di akun-akun resmi Universitas Panji Sakti Singaraja. Kita punya 5 fakultas dan 6 program studi yang bisa disesuaikan dengan minat dan bakatnya masing-masing. 5 fakultasnya apa nih Pak? 5 fakultas, yang pertama ada Fakultas Ekonomi, lalu ada Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Administrasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan Fakultas Teknik Pertanian dan Teknik. Wah, itu di dalamnya ada sub-subnya lagi begitu dan banyak jurusan-jurusan program studinya lagi begitu ya. Bisa dipilih untuk lengkapnya, nanti bisa cek di media sosial bisa juga. Apalagi sekarang kan ini adik-adik kita yang SMA, SMK ini akan lulus sekolah juga, yang mencari kuliah bisa nanti ya.
ada di website kita. Jadi unipas.co.ac.id ya. Ada satu lagi, nanti kalau masyarakat umum ingin ikut jalan sehat, kita ada door prize, setiap yang datang kita kasih 1 kupon gratis. Oke, nah itu yang diharapkan, karena tadi ada yang nanya juga, bisa tidak masyarakat umum ikut, begitu maksudnya, agar tidak yang walaupun bukan alumni atau mungkin punya anak nanti biar ikut merasakan juga di dalam Universitas Panji Sakti ada apa saja sih, mungkin begitu ya, karena tak kenal maka tak sayang katanya Pak. Jadi mengenalkan dulu ini yang dekat-dekat begitu ya. Terima kasih banyak untuk para narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja, Ketua Panitia Dies Natalis Bapak Gede Danu Setiawan SPD MPD. Terima kasih Pak Danu. Ada Sekretaris Dies Natalis juga sudah hadir Bapak Dr. Gede Sandiasa SOSM MSI. Semoga acara Dies Natalisnya berjalan dengan lancar. Ini serangkaian kemarin sudah dilaksanakan dan nanti 26 27 besok dan lusa ya, berarti ya. Semoga lancar juga, sesuai dengan harapan kita bersama, bagaimana perguruan tinggi bisa melahirkan anak-anak muda, pemuda atau orang-orang terpelajar yang memiliki semangat tinggi, pemikiran yang kreatif dan mandiri, inovatif begitu, agar dapat membangun bangsa. Tadi dikatakan bukan hanya mencari pekerjaan, tapi menciptakan pekerjaan itu sendiri. Terima kasih banyak untuk para narasumber. Terima kasih. Dan juga pendengar Pro 1 semua. RRI Singaraja. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam acara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Hani Batalia, terima kasih dan sampai jumpa.